Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Suswoyo. Dan sekarang saya akan mempresentasikan tentang aplikasi yang akan saya buat. Dari sini saya akan membuat pitch deck dari aplikasi Transmart. Nah, apa sih aplikasi Transmart itu? Aplikasi Transmart adalah transportasi pintar yang membantu untuk menentukan rute dan kode transportasi umum. Nah, dari judul ini saya terinspirasi dari saya saat datang ke kota yang baru itu kadang bingungan gitu untuk mencari angkutan yang harus saya naiki agar bisa sampai ke tempat tujuan yang saya inginkan. Nah, aplikasi ini saya kasih nama Transmart, itu artinya ada transportasi pintar, seperti itu. Nah, tujuan dan visi besar dari aplikasi ini adalah yang pertama, untuk lebih mengenalkan angkutan umum untuk bepergian agar dapat mengurangi kemacetan. Di Indonesia sendiri itu sering terjadi kemacetan itu karena semua masyarakat itu menggunakan transportasi pribadi, jadi nggak mau menggunakan transportasi umum. Seandainya mau menggunakan transportasi umum, mungkin kemacetan itu bisa dikurangi seperti itu. Mungkin alasan saya dan tujuan yang paling utama seperti itu. Dan yang kedua adalah lebih hemat karena angkutan umum tergolong lebih murah dari transportasi online sekarang. Nah, dari transportasi online kayak Gojek atau Grab itu kan lebih mahal karena kan kita ikut individu itu, kayak penumpangnya itu cuma satu ya, tapi kalau angkutan umum kan kita bareng-bareng gitu, kayak rombongan seperti itu, jadi lebih murah dan juga lebih efisien juga mengurangi kemacetan. Dan yang ketiga, agar bisa mengembangkan penghasilan sopir angkot maupun bus yang beberapa waktu terakhir sedikit peminat karena adanya transportasi bisa pesan online. Nah, dari beberapa tahun kemarin itu penghasilan dari sopir angkot maupun bus umum itu berkurang karena adanya transportasi online seperti itu. Ada Gojek atau ada Gokar seperti itu kan, itu malah mengurangi penghasilan dari sopir angkot yang notabene itu dari menengah ke bawah gitu, dari sopir-sopirnya itu. Nah, yang keempat adalah jika ada pendatang dari lain daerah agar bisa tahu kalau mau pergi kemana saja, akan ada transportasi apa saja yang akan melewati tempat tersebut. Nah, kalau ada orang baru mau datang ke kota, itu pasti dia akan kebingungan karena kan nggak tahu ya angkutan ini tuh tujuannya kemana, terus bus ini tuh jalurnya itu kemana saja, itu kadang masih kurang paham gitu. Nah, dari sini saya akan membuat aplikasi yang di dalamnya itu ada rute-rute bus dari suatu tempat, mungkin di suatu kota tertentu, terus angkutan umum, agar bisa dinaikin pendatang ataupun orang sekitar itu lebih mudah gitu. Nanti akan ada tempat-tempat stay-nya itu, mangganya di mana seperti itu. Nah, usaha dan hasil. Usaha dan hasil dalam bidang pengembangan teknologi. Yang pertama itu akan saya survei terlebih dahulu ke beberapa tempat pusat pendatang yang tiba dari lain daerah. Contohnya itu pusat pendatang itu kayak stasiun, terus terminal seperti itu, atau bandara. Itu kan masih jarang banget itu. Kalau boleh sih bandara itu ada base khusus ya bandara itu. Nanti baru ke terminal. Nah, dari terminal itu nanti kalau orang berdatangan pasti tanya-tanya orang itu. Sedangkan kalau ada orang yang nggak mau tanya mungkin akan kesasar sebenarnya. Jadi dari sini saya ingin membuat aplikasi untuk memudahkan pendatang seperti itu. Nah, yang kedua adalah melakukan survei kendaraan apa saja yang akan lewat tempat tersebut. Nah, dari beberapa tempat saya lihat di Surabaya itu kan ada beberapa angkot yang lewatnya itu nggak sama gitu. Kayak ada yang jurusan Beratang atau jurusan yang lain itu di Joyoboyo, itu kan beda-beda seperti itu. Nanti di dalam aplikasi ini tuh inginnya saya itu ada angkot tipe ini, jurusannya ini, ntar pemberhentiannya di tempat ini seperti itu. Nah, yang ketiga meminta izin ke Dinas Perhubungan untuk izin membuat aplikasi ini dan meminta data rute angkutan umum.
Nah, usaha yang ketiga itu saya akan berdiskusi dengan dinas perhubungan mungkin jika diizinkan untuk meminta data rute angkutan umum, karena kan saya sendiri juga mungkin kalau nggak dapat data dari yang berwenang kan nggak bisa tahu gitu rute-rute yang akan dilewati dari angkutan umum. Nah, yang keempat adalah melakukan survei ke sopir angkutan umum terkendala apa selama pandemi, mungkin ada masukan lain. Nah, dari sopir-sopir itu sendiri itu kemarin ada masukan itu dia kayak penghasilannya itu pasti berkurang karena adanya transportasi online kayak Gojek online atau GoCar gitu. Jadi ada pandemi juga, itu kan pasti mengurangi penghasilan mereka, sedangkan mereka itu kan juga sama ingin apa ya, mendapat penghasilan yang lebih gitu. Dan juga untuk mengurangi kemacetan, karena kalau kita menggunakan angkutan yang individu banyak one by one kayak supir sama penumpang saja, itu kan nanti malah membuat macet jalan gitu, jalan raya tuh nanti akan penuh itu. Seperti itu mungkin dari usaha saya. Selanjutnya, solusi aplikasi memudahkan manusia tanpa browsing lagi dan lebih simpel. Nah, di dalam aplikasi ini akan ada jadwal angkutan yang akan lewat tempat pemberhentian setiap tempat. Nah, dari setiap tempat itu nanti akan ada tandanya, nanti angkutan ini berhenti di sini, jadi kita harus ke situ. Ataupun ada beberapa pemberhentian kayak kita harus Sherlock gitu, Sherlock lokasi nanti angkutan itu mau lewat atau enggak gitu. Jadi nanti kita tinggal menunggu jam berapa nanti angkutan itu akan datang sampai ke situ. Yang kedua akan menunjukkan rute angkutan akan lewat tempat mana saja. Nah, sebelum kita naik ke angkot itu nanti kita akan tahu rute-rute yang akan dilewati dari angkot tersebut. Mungkin pertama dari Joyoboyo mau ke Beratang, seperti itu kan nanti akan ada rute-rutenya. Terus nanti kan kita kalau mau turun kan tinggal kasih tahu ke supirnya kan kita mau turun gitu di mana gitu kan, pasti kalau lewatannya kan lebih mudah seperti itu. Nah, selanjutnya contoh aplikasi. Nah, mungkin aplikasinya seperti ini cuma gambaran besarnya saja sih. Nanti ada bus, ada bis sedang, ada besar, terus busway, mungkin kayak Surabaya Bus itu juga ada aplikasi, tapi itu kurang lengkap di jadwal. Terus dia cuma sejalur kayaknya itu kalau busway itu. Surabaya Bus itu dia cuma sejalur, kayak di Mer itu kan cuma sejalur gitu, enggak ke tempat lain kayak stasiun-stasiun itu kan enggak ada itu. Terus angkot, kereta seperti itu. Mungkin seperti ini aplikasinya dalam gambaran besarnya. Market size-nya. Di dalam market size ini, di dalam customer segmentation-nya itu dari local residents, terus students, asing traveler, turis, sama local business. Local residents itu maksudnya kayak penduduk lokal seperti itu. Itu sekitar 21%, karena kan mungkin banyak yang menggunakan kendaraan pribadi. Kalau enggak mungkin kalau mau ke pasar atau belanja agak banyak itu kan mungkin dia pakai angkutan umum seperti itu. Nah, yang kedua adalah student. Student sendiri itu paling banyak menurut saya, karena kalau di kota besar itu seperti Surabaya kan pasti banyak mendatang mahasiswa itu, mahasiswa ataupun pelajar itu pasti banyak banget itu dari luar kota, mungkin dari luar pulau juga banyak sekali itu. Makanya saya cek kemarin itu sekitar 36%. Dalam yang ketiga, passing traveler. Ini kayak orang lagi berwisata itu sekitar 29, karena Surabaya banyak tempat wisata juga, mungkin di Kenjeran atau di wisata kapal selam, terus ada mall-mall juga besar itu kan. Kalau mau cari apa elektronik atau apa kan pasti nanti untuk bawahnya juga pakai angkutan umum. Nah, yang ke selanjutnya adalah turis. Turis sendiri itu saya tulis 7%, karena di Surabaya sendiri itu kan bandaranya bandara internasional, dan ini juga pusat kota, mungkin kota tertua di Jawa Timur yang paling padat penduduknya juga termasuk kota Surabaya itu, sekitar 7%. Nah, selanjutnya lokal bisnis. Nah, orang bisnis sendiri ini itu kayak pegawai kantor atau apa itu kan sebagian itu
udah memakai kendaraan pribadi seperti itu. Mungkin dengan adanya transportasi yang bisa tahu rutenya online, terus bisa pesan gitu, nanti lewatnya jam berapa, mungkin bisa mengurangi penggunaan transportasi pribadi agar bisa mengurangi kemacetan. Karena kan Surabaya itu juga kemacetan itu setiap pagi sama sore itu kan pasti macet, nggak mungkin enggak itu. Jadi seperti itu. Selanjutnya competition. Nah, di dalam aplikasi ini itu mungkin pesaingnya adalah Gojek sama Grab, karena kan itu yang transportasi online yang sudah sangat terkenal di Indonesia, karena kan udah lebih dulu. Mungkin dari aplikasi ini bisa, pandangan saya bisa seperti itu, tapi lebih ke inti kota gitu, ke angkutan umum yang notabene itu banyak orang yang belum kenal, belum tahu itu. Ada yang nggak suka sama angkutan umum gitu. Jadi saya berusaha untuk mengubah mindset orang kalau angkutan umum itu juga lebih pantas juga digunakan gitu, juga lebih efisien, juga bisa mengurangi kemacetan seperti itu. Selanjutnya bisnis model. Nah, di dalam bisnis model ini saya mengambil tentang pelayanan masyarakat. Jadi dalam bisnis model ini tentang pelayanannya itu lebih ke online, kayak mau pergi kemana nanti aplikasi ini bisa membantu, terus nanti juga bisa offline untuk mencari tahu rute-rute mana saja gitu, karena kan kita cuma membuat satu kota gitu, jadi bisa dibuat online, bisa dibuat offline maupun online agar lebih memudahkan orang pendatang seperti itu. Nah, selanjutnya tentang schedule-nya. Yang pertama bisnis atau marketing plan, kedua secure funding, ketiga blowout, grand opening, dan customer. Pertama itu kita buat bisnisnya, marketingnya untuk projectnya itu sekitar bulan 6 tanggal 10, mulai buat mungkin sekitar 1 bulan, habis itu sekitar tanggal 12 bulan 7 itu secure funding, sama nanti kelanjutannya itu sekitar tanggal 17 baru kita blow out sampai awal bulan 10, terus bulan 10 grand opening untuk aplikasinya, sama memberikan kontribusi seperti itu, kontribusi mencari customer seperti itu, pengguna, nanti penggunanya siapa saja seperti itu. Targetnya kan tadi kita ada 5 target itu, ada turis kayak lokal penduduk, terus wisata, orang berwisata, sama bisnismen gitu. Untuk tim, pertama saya sebagai owner, terus manajer saya namanya Doni, dan key employee-nya namanya Rizal. Nah, di sini dari 3 ini tuh kita membuat intinya dulu, nanti untuk pengembang aplikasinya, terus selanjutnya itu nanti akan kita bagi dari ini manajernya, nanti anti manajernya siapa, seperti ini Doni, terus nanti untuk rekrutannya nanti di waktu jalannya bisnis plan seperti itu. Dan terima kasih itu dari presentasi saya tentang pitch deck saya pembuatan aplikasi Transmart. Semoga bisa membantu. Saya akhiri apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.